Selamat pagi. Hello guys, blessed to see you again. Muraqabah adalah salah satu istilah dalam agama Islam yang juga familiar dilakukan oleh kaum sufi, ya. Muraqabah artinya mengawasi pikiran, perasaan dan tindakan diri sendiri. Jadi ini kita lakukan untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita tetap ada di jalan yang benar dan tidak melakukan kesalahan terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kita manusia ataupun terhadap diri sendiri ataupun makhluk ciptaan lain, mungkin tumbuh-tumbuhan atau hewan. Mengintrospeksi diri itu untuk memastikan apakah kita ini tidak memiliki pikiran dan perasaan yang buruk, misalnya iri hati, dendam, sombong. Itu adalah beberapa di antara hal-hal buruk yang biasanya ada dalam pikiran atau perasaan setiap individu. Jadi dalam muraqabah di dalam Kristen itu bisa kita lakukan dengan cara rutin membaca kitab suci. Karena kitab suci itu mengajari kita banyak hal tentang etika, tentang moral, tentang spiritualitas khususnya, yaitu bagaimana mengenal kehendak Tuhan terhadap kita sebagai manusia. Lalu juga memohon ampun, doa untuk mohon ampun, ya, doa pertobatan. Doa mohon ampun kita bisa melakukan dengan cara doa puja Yesus, ya. Bagi ini familiar dengan umat Kristen Ortodoks, ya, melakukan doa puja Yesus dengan menggunakan tali doa seperti ini. Jadi kita bisa menderaskan doa puja Yesus yang isinya adalah Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang kudus, kasihanilah aku yang berdosa ini, dan terus menerus, ya. Atau bisa juga mungkin dalam bahasa Inggris, Lord Jesus Christ, have mercy on me a sinner. Atau mungkin dalam bahasa Arab yang singkat, Ya Roburham, Ya Roburham, Ya Roburham. Dan bisa menggunakan dengan bahasa-bahasa lain yang intinya adalah memohon ampun kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk memberikan pengampunan kepada kita setiap saat. Karena selama kita hidup di dunia ini, mungkin saja kita tanpa sengaja juga melakukan kekhilafan, apalagi yang disengaja. Dan juga bisa dilakukan dengan kontemplasi, perenungan, ya. Merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita manusia. Jadi bukan hanya kita mengucap syukur ketika memperoleh yang dirasa itu berkat yang luar biasa dari Tuhan, tetapi juga dalam setiap hal-hal sekecil apapun, dalam setiap aspek apapun, kita dalam keadaan duka, menderita, kita mengucap syukur, karena dalam penderitaan itu Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kemudian mengevaluasi diri sendiri untuk ngecek diri sendiri kita, apakah kita pernah melakukan kesalahan, baik itu terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia khususnya. Jadi kita tidak melupakan kesalahan, tetapi kita mengingat kesalahan dengan mohon ampun kepada orang-orang yang sudah kita sakiti, ya. Karena itulah, dengan cara seperti itulah Tuhan pun juga akan memberikan pengampunan kepada kita. Lalu untuk juga mengenali kelemahan diri kita sendiri, untuk mengenali kekuatan diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri, dan untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan hidup kita. Lalu muraqabah ini memang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Beragama tanpa meningkatkan kesadaran spiritual sama dengan kita melakukan kewajiban kita sebagai orang yang beragama setiap harinya, karena takut melanggar aturan-aturan agama yang bisa menyebabkan kita berdosa, tetapi kita melupakan aspek spiritual
yang lebih utama yaitu takut kepada Allah, hormat kepada Allah, dan senantiasa mau menguduskan diri kita agar dikenan oleh Tuhan. Dan muraqabah itu yang terutama adalah untuk mengetahui kehendak Allah terhadap diri kita. Di dalam 1 Korintus 9:27, saya coba sampaikan ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, muraqabah adalah juga salah satu latihan tubuh, ya, pikiran, perasaan kita, ya, untuk tetap manunggal atau tetap berada di dalam lingkaran Tuhan. Ya. Kemudian di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Jadi, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Ya, benar, kita harus menyelidiki diri kita sendiri. Apakah Yesus ada di dalam diri kita? Kalau Yesus selalu ada di dalam diri kita, maka kita akan selalu diingatkan agar kita tidak coba-coba untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, atau melakukan hal-hal yang serupa dilakukan oleh orang-orang duniawi. Karena kalau tidak melakukan mungkin dianggap tidak mengikuti tren, karena dianggap asosial, ya, tidak bersosialisasi. Sebagai orang Kristen juga memiliki prinsip hidup. Jadinya itulah muraqabah, yaitu kesadaran diri kita untuk mengawasi diri kita sendiri. Jadi untuk memperbaiki diri kita sendiri agar sesuai dengan kehendak Tuhan setiap saat. Semoga ini memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.